lihat iblis, laknatullah. Kurang apa? Iblis itu pernah jadi guru malaikat kan? Coba. Kita ini sehebat apapun, sealim apapun kita, karena ada divisi murid malaikat. Paling ada murid buntat, kadang masuk, kadang-kadang itu buntat ke padang, landau malah begadang. Bawah kamar ditulisnya Pargum, Persatuan Buri Pelandau. Itu buntat namanya. Kalau malaikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa'akulu wa alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintah yang sama-sama kita muliakan, Ketua Majelis Ulama Tuan Guru Kiai Haji Ali Azhari beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, wabil khusus Sahibul Hajah, keluarga besar Bapak Haji Zainal yang sama-sama kita hormati dan terima kasih atas kesediaan beliau yang telah memberikan waktu dan kesempatan kembali guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit pertama sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Ujar Nabi, sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Ujar Nabi Musa, kada bakal sanggup, karena kita hidup sehari semalam cuman 24 jam. Kalau 50 kali sembahyang dibagi rata 20 menit sekali sembahyang. Ada sawat masak nasi, banyak menanggar kuantan, menggurak banyunya, belum dibuat ibaras, azan mati pulang, kumpul sembahyang pulang. Ini hingga sembahyang periksa kuantan dingin, banyunya jarang pulang. Akhirnya, kuantan bocor jarang mati itu kan sudah ada kawa apa-apa, anak guring ada kawa, hanya mandak bental, hanya mandak kepala di bental, azan berkuat pulang. Ada saud guring, yang paling kesian nasib kaum, ada kau buri ke rumah, hanya mengancing awang masjid, jajan berburik pulang, dijamin kaum tuha dalam masjid. Aja Nabi Musa minta kurang aja,
Akhirnya minta kurang tinggal 5. Yang 5 ini kada kawa ditawar lagi. Ini sudah harga mati, karena Nabi sudah menawar. Setinggi apapun pangkat kita di sisi Allah, sembahyang 5 waktu ada di hadapan lapas. Para waliin kada bisa meninggalkan sembahyang 5 waktu, apalagi wawalian. Wali dia tetap wajib sembahyang, nang ada wali ulangan. Jadi kalau ada orang bilang sembahyang ada wajib, kalau sudah sampai itu orang meriset, karena sepakat sudah ulama bahwasanya sembahyang 5 waktu kada kalau ditawar. Setuha apapun kita, sembahyang itu kada kalau ditinggalkan. Kalau kita kada kawa lagi sembahyang berdiri berduduk, kada kawa sembahyang berduduk, duit berbisor berbuat, berapa behiring kada kawa bertelantang kada kawa isyarat mata, kada kawa juga isyarat mata ingat di hati, kada kawa juga mati itu. Artinya pas sembahyang sampai ke mati. Maka Nabi berjanji, barang siapa ujar Nabi menjaga sembahyang 5 waktu, akramahullahu bi khamsi khisal, pasti Allah memuliakan sebanyak 5 macam perkara. Nabi berjanji bertanggung jawab dunia akhirat. Nabi tidak akan mengingkari janji. Nabi malu berjanji kada membuktikan. Ini janji Nabi kepada kita umatnya. Apabila sembahyang 5 waktu dipelihara waktunya, syarat rukunnya, kenyamanannya, apalagi menyiapkan masjidnya, sidin sembahyang di situ juga, orang sembahyang di situ juga nyaman, naik ke masjid ada singkal, tinggal berjejak di atasnya ke atas, baiknya tangganya sama budik ke rumah. Sebelah tadi aku bawa budik yang zaman, tapi kita orang enggak. Tinggal sembahyang kita kawasan santai, duduk di payung bawah tenang. Apalagi kurangnya pelihara sembahyang. Jaminan Nabi ini bakal dimuliakan Allah sebanyak 5 macam perkara. Yang pertama, yang yarfa'u anhu dilkal aisi, pasti Allah hilangkan rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya kada susah, hidupnya kada resah, hidupnya kada gelisah. Hari hujan labat, alhamdulillah banyu kada menukar. Karena panas, alhamdulillah jamuran kering. Dibantai banjir, alhamdulillah awan mengjur bakuyuk di muhalawah. Banyak alawat lagi, alawat kemudian malah pepuyuhnya begitu. Di sana aja di Banjar ada kaum kita, ada pepuyuh begitu. Penasaran juga kayak apa pepuyuhnya. Jadi kita kadang merasa susah hati, karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup nih kalau hendak selamat 2 aja. Ada banyak nyaman mengatakan. Pertama, jangan sedih hati, jangan susah hati. Yang kedua, sibukkan diri dengan ibadah, selesai. 2 aja. Apa yang kita inginkan gagal itu pada susah. Kenapa? Nah, itu sudah kehendak Allah. Kita ini cuma bisa berdoa, berusaha, bekerja, keputusan kita kada umpat campur. Itu urusan Allah. Bila kita umpat campur, susah hati. Maka serahkan aja kepada Allah. Yang penting berdoa, berusaha, bekerja. Bila hendak berangkat haji, berusaha, berdoa setiap malam baca surah Al-Waqiah. Kada juga peserta haji tambahi baca surah Yasin. Kada juga baca surat tanah jual. Usaha. Tapi berangkat apa tidak itu punya Allah. Karena baru ini kami menyatukan Minanto itu 29 tahun antrinya. Kalau menyatu umur 50 tahun tambah 29 itu antara
antara panggilan haji dengan panggilan malaikat Israel. Gak ada usah susah hati. Ulun menyetor ini berangkat 2 kali itu urusan Allah. Yang penting kita setorkan belum. Itu usaha. Kalau gagal juga kan masalah. Itu sudah kehendak Allah. Apa kita susah-susah hati? Kita berhemat pun hendak lari dari takdir. Bisa. Nggak kemana kita lari dari takdir karena Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa lari dari takdir Allah. Cuman bisa berdoa, bekerja, berusaha, takdir tetap datang. Kadang-kadang ada kisah orang Bahari. Orang Bahari ini sekali bisa meramal, sekali bujuk banyak luputnya. Menurut ramalannya anak orang Nahalo ini bakal mati di sambar buaya. Lah abah mamanya takutan kalau bujur pindahan ke pegunungan, jual rumah pinggir sungai. Pindah di gunung, anaknya ganal, segawi. Tahan cangkul, lompat mencangkul tanah, cangkul betis, luka, berdarah, infeksi, banana, buruk, mati. Setelah diselidiki apa salahnya? Ternyata cangkulnya yang buaya. Kemana lagi? Lah, pas buaya laut, buaya daratnya makanya bukan cangkul itu cap ayam ya. Tapi kalau dia mematok kalau mati tidak bisa. Sehebat apapun kita kada bisa lagi. Ternyata kenapa? Karena uji Imam Syafi'i, rezeki kita, nasib kita, jodoh kita ibarat bayangan. Kalau itu bayangan kita, hendak kemanapun kita pergi, tetap datang. Bayangan kita berjalan, kita bayangan berjalan juga, melacung kita melacung juga, buka kita buka juga, berenai kita berenai juga. Tapi kalau bayangan orang lelah hidupnya. Kalau kita ini memikirkan bayangan orang terus, menyasari bayangan orang terus, lelah hidup, panas, lapar. Kenapa? Bayangan orang itu kan kalau dikejar, kita kejar dapat jajak bayangan tuh berjalannya hilang itulah. Sekampungan turun menyebabkan bayangan tuh tetap ada kawan kan itu bayangan orang. Lama ni alima ataita ya Allah, dia ada orang yang sanggup menghalangi apa yang hendak kau beri. Ada kawan saya datang ke sini, takdir Allah dapat datang ke sini, padahal baru tadi malam saya sampai ke rumah. Semalam jam 5 baru mendarat dari Palangkaraya, tapi Allah menakdirkan sampai ke sini. Kadang-kadang kita menghindar takdir Allah itu kadang-kadang. Makanya kita nih hidup kada usah hati. Amun inya rezeki kita kada diharapkan dapat. Tapi kalau bukan rezeki kita diharap pun luput. Makanya dalam kitab Tashilul Awam itu kalau kita mengharap kepunyaan orang yuhayyab nanti akan dikecewakan. Maka kalau rezeki kita kada diharap dapat, tapi kalau kada rezeki kita kada dapat dua ulun suara orang tua harap harap jangan dua. Kalau Imbah Magir Sauting, Imbah Isa Sauting, yang Imbah Magir biasa, yang Imbah Isa ini bos material dan perumahan. Kan kalau dibayangkan hidangannya bos masalahnya. Yang ini orang biasa 7 hari habis tahlilan berdoa, sekalinya keluar sop panas tapi hayam potong, awan ikan nila bersambal acar, nasi panas makan ulun hendak bertambah keganangan hingga isa ada syuting lagi. Sayangannya bertambah karena karena pemakan di sana jelas sop ayam kampung kena iwak namanya barang piring kan, seberang sana buntutnya seberang sini kepalanya asal takwa juga panuh di sini, akhirnya ulun kada bertambah. Ya kawan, apa kada bertambah usah ulun masih ada syuting lagi, silahkan aja bertambah. Kawan saya berhimat bertambah, terbalik-balik ikan nila tuh tinggal kong-kong aja lagi. Ulun melihat akan aja sekali Iba Isa habis bertahlil berdoa
asli yang keluar bubur kacang. Misal, saya tahu tambah ke sana tadi. Makanya kita mengharapkan kadang-kadang. Makanya di dalam kitab hikam kita tuh pada boleh mengharap-harap. Kalau mengharap-harap itu tamat, tidak boleh. Makanya saya dibilangi ke saya ceramah kemana saja jangan mengharap-harap. Ya itu kayak tahu. Kalau saya ini bakal ceramah ke jauh, jangan mengharap. Karena mengharap-harap itu kada boleh. Kita mengharap kakaknya punya rezeki kita cepat saja. Punya rezeki kita kalau panas kawan memiliki bisa aja. Maka bisa mengharap, apalagi ceramah malam ini bisa mengharap. Karena amplopnya sudah dalam tas itu. Tidak mengeluarkan. Mengharap-harap. Bila dijulung sedikit ambil, bila ada dijulung sedikit. Akhirnya abang. Berarti abang diingat selesai urusan. Ada sama harap. Kita kalau mengharap yuk hayat. Ada boleh. Makanya ulun di mana aja ayah hendak berbelanja. Kita katanya berbelanja ke toko orang ada terlintas di hati mudahan kada bayar tamat. Jadi kita ada duit. Orang berjual nasi kuning Starmus juga, namun habis maka ada untung. Kenapa kita nak gratis? Berarti tamat. Makanya ulun kali hitung kalau malih masuk ke warung sini ngopi, anda bayar, pindah ke sebelah, kan mau juga pindah ke ujung sana sudah ada yang bayarkan. Masuk warung nasi, nukar nasi bungkus, hendak dibayar, ulun andak duitnya masuk akannya pulang ke sangki itu, nukar ayam setengah kilo. Anak bayar, kada mau juga, habis berdarah duit dulu, masuk pulang ke pasar Iwak, anak bayar, kada mau juga, masuk pulang ke pasar Gundang, menukar Gundang, kada mau juga, nukar sayur seikat, ulun bayari 100, kali nyembunyikan, mungkin tidak mau, habis duit pajak awan, 2.000 hasikat, bahwa harus saja, kita mengharap. Masuk saya rumah makan di mana aja. Kemarin masuk di rumah makan di Samarinda. Di Samarinda tuh ada kafe direknya ilmu direk 121. Warungnya 121. Jolonnya teka-teki ini beda. Tapi masuk belah atas. Di bawahnya bagian mobil, sebelahnya nih tempat bergunting. Berguntingnya pakai mesin. Begitu dianggap suruh hilangan rambut, belakangnya dicamininya lagi ke gurutnya, wih jadi kayak bulu tempur. 3 bulan kan gunting lagi, rambut, nanti kalau pakai mesin naik ke atas, sekalanya duduk ulang, awan-kawan bam ketiga jadi bam 4, termasuk 5 awan bulan atau, nang kecil bayar, datangnya juga. Jadi disuruh milih minuman apa guru dia. Ulun minum apa? Ulun baca nang tulisannya jauh tinggal dan pahamnya. Ngarang minuman lu udah tahu. Kalau tahunya teh telur. Intan situ aja ini ngarangnya modern. Apa yang ulun tunjuk? Anda menunjuk nomor 2 kalau banyak sumur keluar. Begitu saya terang-terang saya ada bisa. Ya ulun pilih akan aja. Ada mau guru aja, dulu aja asal jangan ada kopinya aja, pilihakan aja. Datang minuman, soalnya makanan nang apa aja di situ, ciri-ciri khas itu semua keluar. Angkanya orang juga ada makanan anak muda ini nih. Kemudian ada nasi renyah pulang bercampur daging. Lalu bingung, ini kami kan bebasan, kami kan cuma masan bego, kenapa makan banyak begini? Ini kalau membayar ini di atas 500. Saya tanya, ini kenapa maka diulahkan kami kan berpasan? Apa jawabnya? Bos ngeroh aja. Dulu mana bosnya di rumah aja. Ayo wah bisa aku bos orang di rumah tahu soalnya kameranya mengungkung ada dulu. Rupanya inyang itu di rumah melihat ada Afgan datang. Itulah ngalih di ruang gagang. Akhirnya bosnya datang
Itu hanya ada dibayar. Katanya dulunya duit pulang. Nanti siapa ini lu dulu beli? Hanya ini tadi ulun disuruh terbang semalaman aja. Ulun di Kalimantan Selatan. Bismillah guru aja terbang aja pian ke Balikpapan semalaman aja. Karena ayahnya tuh 40 hari meninggal dunia. Sampai meninggal kada bertemu saya. Sidin selalu minta mengundang, cuman kada berjudul. Sidin ada waktu di rumah, ulun kada ada waktu. Ulun ada waktu, Sidin berubat ke Cina. Sambil berubat itu jangan anak selalu memesan video tuh hendak banget mengundang dia berpulang ke rahmatullah. 40 harinya selam acara 40 hari diundang. Coba terbang ke situ. Tidak berani lagi ulun. Ada berani lagi berbuat di situ. Tupan ya. Nanti orang ini nyanyatnya mantan parai dekat bulan. Makan ulun dari Palangkaraya tulak ke Meratel anak jahu sekalinya singgah di Buntok Simpang 3 itu ada makanan iwak panggang tuh sekali nak bayar sudah dibayarkan orang sampai madu pulang sekalinya pergi pulang kandangan makan ke tempat kandangan bersuara ulun pinan belum pun warung ada bayar juga manukar dudul asli arah ke makam jatuh kapuh di kandangan ada mau juga malah disangguh hidup murid hanya ini tadi ulun sebelum berangkat singgah makan dulu kada mau malah disangguh sampai ke rumah masuk pulang di Banjarmasin ada lontong orari ngaranya terkenal dah lontong orari itu mahal tapi nyaman saya masuk ke situ kada mau pemali guru aja ngambil duit guru malah ditelepon oleh cucunya taruh suruh kulit supanal lah masa orang segagah ulun pangan cap tigo namanya Pangkawan Laros bagi ulun di Martapura makan soto Banjar kada mau bayar juga ulun juga karena masuk ke toko amas bagaimana ulun bilang ada bayar ulun 2 kali sehari ke toko amas pagi buka galang atang 2 kalong esok ulun jual ke sana awalnya saya akan pembangunan pesantren ulun cuman bayar ada jadi kita nih mengharap kakadakah kalau amal kita tetap maksud kita nih jangan susah hati apa yang menyebabkan kita nih selalu susah hati dapat masalah satu kesalahan terlalu memaksakan keinginan di luar kemampuan itu aja maunya kita ukur keinginan dengan kemampuan pandang fungsi jangan gengsi selesai keinginan kita hendak bertukar Honda Ganal mereknya NMAX lah duitnya aja itu kan NMAX 37 juta nah kita duit 15.200 juga cukup menukar Honda NEX sudah tukar Honda NEX yang membati orang banyak duit punya banyak duitnya awak bertukar Honda NMAX seorang kada tawa tukar aja Honda NEX kalau berpaksaan menukar Honda NMAX setiap bulan menyiapkan duit bikin mengedit pas sampai timpunya kada terbayar akhirnya Honda NMAX diambil dialer Honda NEX kada tertukar yang tertinggal minek itu makanya minek terus kita memaksakan kehendak kita makanlah undang galah yang bersakit kemampuan dada kawan bertukar undang papai sudah jangan gengsi kawan pandang fungsi lah orang makan undang galah juga makan kanyan orang makan lah undang papai juga makan kanyan nah, apa bedanya isok sama pada sakit parut nasi kombihira di parit 1 nasi kombihira di parit 3 hanyut terganting di parit 2 dalam sangkut jadi menurut masuk bisa lah membedakan mana yang hasil undang galah mana hasil undang papai kan mana tahu maka itu kita banyak duit ayo undang galah amun kada berduit jangan dipaksakan itu jalan untuk hidup jangan banyak susah hati karena kita hidup Allah menyuruh jangan susah hati yang kedua kalau kita memelihara sembahyang 5 waktu Allah hilangkan azab kubur maka itu di dalam kitab Nasaihul Ibad
amalan supaya jangan disiksa di alam kubur, supaya nyaman di alam kubur. Kita ini bakal bertahan masuk ke kubur. Maka ujar Imam ya, sahabat Abu Bakar, mandakalal qabra bila zatin pakaan nama rakibal bahra bila sapinatin. Bila orang tua nih masuk ke kuburan, ada menyiapkan bekal amal untuk hidup di kubur, maka seperti orang lamas di tengah laut, nangkat perahu di sekitarnya, tentu akan tenggelam, tentu akan lamas. Begitulah orang di alam kubur. Lalu apa bekal yang harus kita bawa di alam kubur? Satu, awwaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama, supaya selamat di alam kubur, beramal yang ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu binting amal. Ikhlas itu kayak gula. Gula itu kayak apa aja tetap manis. Walaupun disalahkan orang, ya tetap manis, karena berubah. Masuk ke warung kopi, minum kopi, sambalnya kemanisan. Yang disalahkan siapa? Gula. Ini kebanyakan gula, gula salah. Masuk pulang ke warung kopi, sambalnya kepahitan. Siapa disalahkan? Gula pulang. Ini kurang gula. Misalnya masuk ke warung kopi yang ketiga, cocok gula warung kopi. Sadapnya kopi orang ini. Begitu giliran dipuji kopi, begitu salah gula, padahal gula manis. Ini ketika pahit gula disalahkan, padahal kopi yang salah. Kan pertama pahit, kan kalau pahit kan kopi yang salah. Kalau kemanisan mungkin gula salah, tapi kalau kepahitan kan kopi aturannya. Tapi yang nyatanya gula disalahkan. Karena nyaman kopi yang dipuji, karena giliran penyakit gula pulang. Ini kebanyakan gula nih, kan gula orang tinggi nih katanya 600. Gula pulang di sasaran. Pada penyakit, kenapa gula yang jadi sasaran? Tapi gula tetap manis. Kita nih dihargai orang kah, dihalangi orang kah untuk berbuat kebaikan, tapi kita tetap duduk tersenyum manis. Itulah orang ikhlas. Kada pernah mundur ke belakang. Itulah orang ikhlas, ibarat bangunan wasinya. Selama wasi itu kada keluar dari curtiha, bangunan kuat. Tapi kalau wasinya keluar dari curtiha, kokoh. Makanya bila berulah rumah beton, mesti besinya di dalam, cornya di luar. Mana ada orang berulah rumah, cornya di dalam, wasinya di luar. Kecuali orang pergumulan. Orang beramal ikhlas bagaikan pohon akarnya. Selama akar masih bersembunyi dalam tanah, pohon akan kuat, tidak akan roboh. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, maka pohon akan roboh. Begitulah amal, sebesar apapun amal, kalau ikhlas keluar dari jiwa kita, maka pahalanya amal roboh. Makanya ulun di pasani pada oleh guru ulun di Pekalongan hendak boleh basilah sidin mengia ulun. Kena disidin ikam bila boleh kampung, ikam hendak ceramah aja, hendak berdakwah aja, hendak mengajar aja. Sidin tahu panggul ini kada alim, ada dua kadin pasanku hakin ikam, kurang hiduran, hakin ikam disidin. Kalau ceramah pertama jangan kasar disidin, karena sidin tahu pak mungkin ulun menyampaikan asalnya. Jadi kada boleh kasar, karena tas kancing marah, tersalah cakap. Jadi tahu watak ulun pada penyarikan, betul nyamping penyarikannya. Soal lagi kalau dulu kalau terusan jadi berokok, awas lah, kurandam malam tuh. Kalau sekarang tentang santri berokok malah ketahuan nih. Orang kan kita tukar rokok, santai pakai rokok suntik. Dulu sehari ulun, sekarang kan ada lagi hilang dasarnya. Ujar guru jangan kasar. Kenapa? Sebab karena kita pada tahu di antara yang hadir ini siapa yang paling disayang Allah, mana tahu kita. Kadang-kadang orangnya kada tinggi sekolah tapi disayang Allah karena ada amalan yang diamalkan. Itu ada yang menyebabkan Allah sayang. Lah kita menganggap orang kecil daripada kita, sombong kita, berarti hilang kita dari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena merasa sombong.
Orang ini kada berilmu, dia merasa rendah, bagusnya pada kita. Coba lihat iblis, laknatullah. Kurang apa? Iblis itu pernah jadi guru malaikat kan? Coba kita ini sehebat apapun, sealim apapun kita, kadang ada visi murid malaikat. Paling ada murid buntat, kadang masuk, kadang-kadang tuh buntat, kadang tubuh landau, malah begadang. Lawang kamar ditulisnya Pargum, Persatuan Kuring Melandau. Itu buntat namanya. Kalau malaikat itu diharapkan, iblis itu sebelum dilaknat namanya Azazil, beribadah kepada Allah ratusan ribu tahun. Siapa yang sanggup beramal ratusan ribu tahun? Amalnya tuh memancar cahayanya sampai ke aras, ada tanggung-tanggung, tapi karena merasa sombong aja, merasa hebat aja pada Nabi Adam, lalu keluar dari surga. Pada di surga berdiam dah. Apalagi kita yang belum masuk surga, sombong, bisa jok, jangan coba. Ini yang sudah di surga kita keluar, yang belum pulang. Makanya disini jangan kasar. Kadang orang itu penampilan biasa-biasa, tapi disayang Allah. Ada kiai pulang ceramah, tertipu dengan penampilan luarnya. Rupanya enggak ceramah, tadi disanui bungkusan dua, sebuting haloi, sebuting ganal. Cuman tuan rumah ini tidak berpatah dibagi dua, kaki surangan kah? Jadi saya pikir guru nih tulak berdua dapat bungkusan dua, berarti mungkin syuting surang, nang haloi hakin santri, nang ganal hakin sidin. Anu menaya di sini nang ganal hakin santri, nang haloi hakin ulun. Sampai ke rumah bagi dua, nang halus di bawah santri, nang ganal di bawah sidin naik. Sampai dibuka isinya Pak, nasi. Ada belau, di sini berarti lauknya bungkus santri. Tadi rupanya penelitian bungkus lain, nasi lain, lauk lain, santri buka di rumah. Alhamdulillah ya santri, ulun bungkusan haloi sebanyak ini iwak kepanggang. Bayangkan dia inang bungkusan ganal tadi. Ada tahu nasi berbeda itu kan terpesona penampilan luarnya. Makanya ulun kemana haji tulak ceramah. Kalau disangui nasi kotak kayak ini, talapi kurang menyangui, ulun kada mau langsung pergi ke santri, ulun kan berjongkong mau kayak sudah yang lauk ayam makin ulun, tahu santri, mungkin ulun yang ceramah dapat ulun yang ayam, jangan terpesona. Makanya di sini jangan kasar-kasar, karena kita harus tahu siapa sesungguhnya orang yang disayang Allah. Mana tahu kita. Kita tidak tahu kita termasuk yang disayang Allah apa kada, maka santai saja, sampaikan saja apa yang ada, ajak saja untuk beribadah. Kada usah kita menyalah-nyalahkan orang. Ujar sini pasan kaulun, bukan kaulun. Atau nang kedua di sini yang ikhlas, kemana-mana yang ikhlas, kada usah mikirkan apa-apa. Bila orang mengundang tulak aja, orang bertahlilan kita bertahlil. Bila orang berdoa di sini kita bamin. Bila ada hidangan keluar makanan, bila hidangan dia ada berikan. Bila dia mengundang pulang jangan tulakan. Santai hidup apa yang nanti dipikirkan. Bila seanak pulang biasa ada kaden. Yang kedua, amalan supaya nyaman di alam kubur birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bukan disuruh membalas jasa kada, cuma disuruh berbakti. Karena kalau membalas jasa orang tua ada mungkin dapat, karena ada yang dimiliki oleh kedua orang tua kita tapi kita tidak memiliki. Apa dia? Kasih sayang dan doa selalu. Itu orang tua sepanjang masa berdoa baik bagi kita nih. Sepanjang masa sayang lawan kita, nyawa taruhannya. Ulun ada kemarin tuh pulang ke Tanjung Balai. Pas ulun menyeberang dari Pulau Burung ke Tanjung Balai itu ke Pulau Tanjung Batu, itu jam 4 angin kuat, gelombang. Di situ ada bertuhan gelombang. Amun ketungkal kan bertuhan bergulung dong. Di situ ada kecungkungan kayak hubungan rumah dulu bergerak gelombang nih. Maka tinggi-tinggi kecungkungan itu anak disuburangi. Bila diluruskan ini cepet bot termasuk halannya. Bila mahadaninya turun duit mantap.
terpaksa berhiring pulang naik pulang. Cuman alhamdulillah buat muat 60. Cuman kami berenam aja. Jadi ringan itu kita masuk banyak petitik di haluan tuh angkat gas hambur pulang. Ulun bilang asal melihat malaikat Israel deh. Karena patang tuh masuk TV, berita di TV masuk bahwa gelombang di situ di atas 3 meter ketinggiannya. Ulun di situ. Cuman ulun alhamdulillah ada dijulungi orang amalan supaya panjang umur itu kan ulun amalkan. Ulun kan kedatangan tamu dari Kalimantan Selatan 3 buah mobil, semua anggota dewan. Cuman yang tembus ke rumah ulun 2, yang sebutnya tertinggal, jadi ketemunya di rumah makan. Jadi yang 2 mobil ini ada anggota dewan 4 periode, Tuhan sudah 70 lebih umur. Bendaharawan Masjid Al-Karamah Martapura Kota. Yang kenal tuh. Nah di situ datang ulun bertakun, jadi nelpon ulun berdulu. Baru kami datangan sidin uji sidin guru hendaklah amalan panjang umur hendak kayu ulun aku tandai mati lakas ulun hendak amalan panjang umur apa amalannya uji sidin guru air supaya umur panjang jangan pernah berhenti bernapas mati ulun ya kurang umur jadi itu kamu jaga. Bila dihantar ke lubang, tarik nafas. Bila lepas, turunkan nafas. Itu kan menjaga alhamdulillah panjang sampai ke Tanjung Balai. Di Tanjung Batu itu dia dulu pernah terjadi anak-anak bermain di tepi sungai disambar buaya singkong. Kawannya jangankan menolongi tahambur bukaan. Selain apa ini tahambur bukaan. Cuman abahnya jauh. Sekalinya rupanya buaya ini bila ibah menyambar dinyala makannya hanya diambungnya sekali. Bila sudah diambungnya tuh nyala makannya itu dibawanya ke lubuk ada ditibulakannya lagi mati anak tuh. Tapi sekalipun sudah mati abahnya kada terima karena abahnya jauh sudah datang buaya menyalam dah jelas mati anak abahnya kada terima ditajuninya kalau lubuk buaya. Nah, siapa nang wani menyerang buaya ke lubuk juga mun kada sayang anak padahal kan diduga sudah mati anak tuh pada terima abahnya bawa senjata tajun ke dalam lubuk tuh kada mau buaya naik kritiknya kelihatan naik atas tapi dia kada banyak karena di mumpungnya ada anak tadi punggangnya ke atas yang lain tonton aja kan mentajun dinaikinya awak buaya tuh cocoknya matanya melepas dapat mengambil anak tuh tapi mati ya begitu kasih sayang rupanya buaya supaya bila matanya cocok melepas baik buaya laut atau buaya darat sama aja ada jaya juga kan hal ini tapi keselamatan tanggung masing-masing ulun ditakuni orang ayo kau cara cocok urut ya dulu kan bisa belajar gitu urut dapat apa lagi kalau banyak anak tapi dia di sana ada di Kota Baru ulun hanya ini ke Batu Licin menyeberang ke Kota Baru jadi Batu Licin 1 hari 1 malam 3 tempat di Kota Baru Talawas. Nah Kota Baru Gunung Bermiga ada kan nyanyinya Kota Baru gunungnya bermiga asli ulun bermalam di situ. Nah bermalam di situ ya jadi kasih sayang orang tua kepada anak ini sepanjang masa ada kawa dibayangkan ada kawa dibalas nyawa taruhannya orang yang di atas mati tak uling kepala tapi kalau bini disambar buaya belum tentu wanita ini ada pang kisahnya ini sambar buaya mikir sidin tajuni kada tajuni kada berusia ditajuni mati keduanya yatim piatu anak ada jadi tajun makanya ini yang kita kada miliki kasih sayang orang tua itu kita kada mau miliki setiap saat orang tua itu berdoa baik bagi kita maka itu haragu kawitan supaya kita ini selamat di alam kubur sampai ke mati kita haragu ini kita nak keganangan di kawitan
Kayak apa kawitan kita di alam kubur, kita nyatakan aja pahala duduk kita nih, ya Allah sampaikan hakik kedua orang Tuhanku. Nyaman juga apa sidin di kuburan, sidin kada sawat nyaman meninggal dunia. Kadang-kadang kita menolongi lagi, kirim Fatihah. Hendak guring kamar genang AC dingin, genang kawitan kayak di kubur. Sebelum guring kirim Al-Fatihah. Baca Qul Huwallah 3 kali, ujian Nabi pahalanya mengimbangi khatam Al-Quran sekali. Tapi kalau sudah meninggal, pun belum meninggal, jangan lagi Al-Fatihah terus. Kayak papa aja mama di rumah disudahkan memasak Al-Fatihah. Anak Malaysia. Pantas saja rumah tahu dia punya kepanjang harus kanyang aja anak kirim Fatihah panjang. Coba dihilangi kawitan, kompak kita sepatingan. Bila hari Jumat, namanya Jumat berkah. Makan di rumah kawitan setiap Jumat. Nang bingung ayam, bawa ayam, kapit 3 tiap. 4 kali ayam tercirit, beras. Nang isi beras, bawa beras. Nang isi sayur, bawa sayur. Nang isi iwak, bawa iwak. Nang banyak berduit, bawa duit. Nang ada dana apa-apa, beli aja. Kumpul di situ. Takutnya mama abah, dia hendak masak apa iwak nih bah. Terserah aja di sini, aku ikam datang ini bahagia sudah. Aku nih mama, mana baju nang igat, ambil kapasakan, ambil sikat lantai, tuh penyijipan nang beluwot disikatakan. Ini penyijipan kawitan beluwot 3 kali sehari, kawitan tahan tak sakit tinggal masjid. Ada menyikatakan, ambil di sini kurutiakan, nang duduk lacung sana, lacung sini 3 kali terjadi galung peninian. Tapi sini bahagianya minta ampun. Itu ridallah ridal walidain. Apalagi kawitan tuh penyurangan di rumah kawitan laki pulang tuh Vietnam ini sudah meninggal deh. Jika karapian hilangi takutnya kok udah hendak kapian makan ikan kakap bah kakap hilang katanya di sini. Aku ikan karim jadi di sini. Kopiahnya enak lah bah jahilin puasa bah. Katanya kopiah ada gitu. Ada pada pakai aku di sini. Memarasnya abah bisa apa kata hendak. Namun begini hanya anak lah hendak aja di sini dunia. Apa payahnya kita bahan bading kawitan sanggup membiniakan sebelah masa kita bahan bading ada sanggup membiniakan kawitan seikong berbakti kepada kedua orang tua ternyata membuat nyaman di dalam kubur. Soting lagi. Yang ketiga amalan supaya nyaman di dalam kubur wasilaturahim, pererat tali persaudaraan. Apapun alasannya, biarlah kita kada sama, tapi kita tetap bersama. Kehendak kada sama, tapi kita jangan saling merubuhkan. Coba kita lihat betisnya, betis kanan, betis kiri nih, sampai kita mati kada pernah sama. Boleh kita periksa betis masing-masing. Kanan kiri pasti kada sama, tapi ini selalu bersama. Melangkah betis kanan ke pengajian nang kiri 4 juga, aku diperiksa betis kanan tinggal sebelah di rumah. Masuk betis kiri ke dalam WC nang kanan 4 juga, dia cari cara bertinggal di luar. Orang nak WC, ulun tuh ada umur 54 nih, masuk 55 dan enggak ada suah melihat orang berhira betis kiri dalam WC, betis kanan di luar WC. Tarai itu bangun tapi di pahlawan. Artinya Pak, kita ini kekerasan ada baik akibatnya. Kayak orang masuk WC kekerasan ada baik akibatnya. Maka itu kita nih walaupun kada sama, tapi tetap bersama. Betis kanan maju, kiri ketinggalnya. Tapi walaupun kanan maju, kiri kada maju, tapi kiri membuat pertahanan, tidak merubuhkan. Kiri maju, kanan bertinggal, tapi buat pertahanan. Biarlah kehendak pada sama, tapi kita selalu bantu-membantu, jangan saling merobohkan, bersatu kita teguh, bercerai kita untuk serius dulu sekali ini. Serius saja. Supaya kita betul-betul hidup rukun damai, meniru kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemuliaan yang Allah berikan yang ketiga, keempat, kelima, sengaja ulun tinggal untuk episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah yang tahun dulu diundang lagi. Tapi kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.